Ketika Bima kembali bertemu Dewa Ruci, ia tidak lagi melihat sosok cahaya, melainkan wujud kecil yang memantulkan keruhnya hati manusia. Dan di tengah air yang bergetar, Bima sadar Tirta Pawitra adalah cermin jiwa. Apapun yang manusia lakukan pada air akan kembali kepada mereka sendiri. Goncang kancing langit kelap-kelap, katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran katuluwu kirmoyak mayik saking jas baliwur. Dari kisah lama yang nyaris terlupakan, Resi Durna pernah memberi tugas kepada Bima mencari Tirta Prawita Mahening Suci, air suci yang hanya muncul bagi mereka yang jujur dan teguh hati. Perjalanan itu membawa Bima ke hutan Tikbrasara, lalu ke samudra tanpa batas. Di sanalah ia bertemu Dewa Ruci, guru kecil yang membuka pintu ke jagat raya di dalam diri manusia. Dari situlah cerita ini dahulu bermula dan kesanalah ia kini kembali. Langit menggulung murka, sungai bergemuruh seperti memikul ingatan pahit, dan dari pusaran air yang bergetar muncul sosok kecil berkilau Dewa Ruci. Namun kali ini tubuhnya berselimut kabut luka. Nak Bima, masihkah kau mengenal suaraku? Bima terdiam. Ia mengenali getaran itu guru yang pernah memberinya cahaya. Tetapi kini suara itu retak seperti riak yang terbelah sakit. Dulu aku mengajarkan keheningan, tapi manusia membangunkanku dengan cerita. Dewa Ruci mengangkat tangan. Air di belakangnya berubah bentuk menjadi wajah-wajah tanah yang tenggelam, pepohonan yang tumbang, rumah yang hanyut, sungai yang dipenuhi racun. Hutan yang dulu menjadi paru-paruku ditebang. Tanah yang menjadi pijakanku dikoyak. Sungai yang jernih berubah menjadi lumpur. Air selalu mengingat, Nak Bima. Air tahu apa yang manusia lakukan. Awan pecah. Bukan hujan turun, tetapi amukan air bah yang menahan luka terlalu lama. Dari samudra bangkit sosok raksasa, terbuat dari gelombang keruh, pohon hanyut, dan serpihan kehidupan yang hilang. Bima mengangkat pancanaka. Raksasa itu mengayunkan lengan dari ombak. Pertarungan pun pecah. Gelombang menghantam, pusaran mengurung. Bima menembus arus yang menggila. Namun setiap pukulan hanya membuat air kembali menyatu. Di
saat ia terperangkap di dalam pusaran air yang gelap, ia melihat sesuatu di mata sang raksasa. Bayangan Dewa Ruci. Dan saat itu Bima mengerti, air ini bukan musuh. Air ini adalah guru yang mengembalikan apa yang manusia berikan. Air mulai mereda, raksasa perlahan runtuh menjadi ombak yang tenang. Di tengahnya Dewa Ruci berdiri kecil bercahaya lembut. Ia menyentuh dada Bima. Dan seketika Bima melihat desa yang merawat hutan hanya basah. Tanah yang dipaksa rakus lenyap tanpa sisa. Air menjadi pena, bumi menjadi kertas, dan apa yang tercatat hari itu adalah kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Ketika cahaya kembali turun, Dewa Ruci semakin redup. Bima, manusia lupa janji menjaga air. Lupa bahwa hidup mereka berasal dari setetes yang sama. Jika ingin selamat, belajarlah lagi dari alam, bukan dari keserakahan. Tubuhnya larut menjadi cahaya dan hilang ke dalam aliran sungai. Bima terdiam. Ia tahu alam tidak marah. Alam sedang mengajar. Dewa Ruci tidak menagih dunia kembali seperti asalnya. Ia hanya bertanya pada Bima, bagaimana alam bisa seimbang jika manusia terus hidup di luar keweningannya? Karena kerusakan bukan datang dari air, tanah, ataupun hutan, tapi dari tangan manusia yang tak pernah berhenti mengambil dan jarang sekali mengembalikan. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Karena kita butuh, Gus. Loh, Maksudnya kita butuh. maksudnya dibiarin Dan itu rusak. wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain.